Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pembahasan virus, khususnya yaitu tentang virus campak. Ya, jadi virus campak ini saat ini menjadi perbincangan yang cukup ramai ya di banyak sosial media karena berita-berita tentang outbreak ya. Nah, sebetulnya apa yang disampaikan di media ini mengapa begitu menakutkan? Itu karena sudut pandang yang digunakan adalah jam teori. Ya, padahal jam teori itu saat ini sudah tidak relevan ya, karena jam teori selalu memandang manusia itu sebagai makhluk yang steril dan virus itu adalah virus yang sangat virulen ya, dan outcome yang diperlihatkan adalah outcome yang buruk, selalu outcome yang buruk. Padahal sebagian besar penyakit virus itu outcome-nya itu justru sembuh sendiri ya, makanya disebut sebagai self-limited disease. Di mana infeksi campak ini harusnya kalau kita analisa dengan sudut pandang yang terkini ya, dengan teknologi metagenomik, dengan next sequencing generation ya, bukan hanya menggunakan kultur, bukan hanya menggunakan PCR ya. Infeksi campak itu bukan hanya serangan virus ya, melainkan manifestasi dari kegagalan tiren internal tubuh. Dan saat ini diketahui bahwa measles virus yang merupakan golongan paramyxovirus ya, itu adalah agen oportunistik yang baru bisa menginfeksi manusia karena adanya ketidakseimbangan ekosistem virus ya, bakterium, malnutrisi ya, kekurangan vitamin A misalnya, dan juga kegagalan dalam sumbu gut skin respiratory. Dan pada orang-orang yang tirennya sehat, bahkan kita tidak akan mengalami sakit, tidak ada gejalanya ya. Dan justru MEV ini berperanan dalam proses pembersihan ringan ya, karena MEV itu punya mekanisme yang mempengaruhi memori ya, intraepithelial lesion ya, walaupun beberapa penelitian yang ada itu ada konflik of interest ya, karena mendapatkan funding dari Bill Gates, dan yang kedua juga ada bias karena sampel ya, nah jumlah sampelnya terlalu sedikit dan parameter yang digunakan juga tidak menyeluruh, bahkan yang diukur hanya antibodi, dan antibodi tidak bisa menggambarkan karena virus, bahkan salah satu yang menyebabkan penyakit virus itu berkomplikasi buruk, salah satunya adalah melalui mekanisme antibody dependent mekanisme atau ADM ya. Dan rata-rata yang outcome-nya buruk itu adalah orang-orang yang sistem imunnya nggak seimbang ya, terjadi bersensitivitas dan lain-lain. Nah, ini epidemiologi yang sering jadi senjata untuk propaganda ya, di mana yang ditampakkan itu selalu seolah-olah kita ini adalah yang paling tinggi, lalu kasusnya meningkat, dan selalu digambarkan bahwa ini berkaitan dengan penolakan vaksin. Padahal kita tidak bisa memandang angka-angka statistik itu tanpa menganalisa multifaktor yang berkaitan dan juga mekanisme dari penyakit itu, tanpa adanya penyelidikan dan juga investigasi secara komprehensif pada multifaktor itu. Jadi tidak bisa hanya analisis bivariat ya, bahkan tanpa analisis kita menyebutkan ada causal relationship ya, bahkan sampai untuk menstigmatisasi orang-orang yang menolak vaksin, karena orang menolak vaksin itu faktornya banyak. Bisa jadi karena dia pernah terkena
sendiri efek samping, ya bisa jadi juga karena keraguan terhadap halal dan haramnya, ya karena seperti vaksin itu kan seperti MMR itu menggunakan pengembangannya selalu menggunakan sel lain, ya. Sel lain itu kebanyakan yang digunakan adalah sel lain dari human aborted fetus, ya. Apalagi kalau vaksin itu dibeli dari uh, Cina, dari Amerika, dari Institut Pasteur, ya. Itu pasti induk semangnya dulu itu selalu menggunakan itu, ya. Walaupun dikatakan sekarang ada yang dikembangkan pada telur, ya. Lalu belum lagi penggunaan gelatin, ya. Gelatin juga itu rata-rata yang digunakan adalah dari kulit babi, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang menolak itu wajar, apalagi kalau ada alternatif pencegahan yang lain. Maka kita nggak boleh menggunakan angka statistik ini menjadi salah satu uh, apa parameter atau alat untuk menstigmatisasi orang-orang, ya, yang menolak. Padahal seharusnya kita mengedukasikan sesuatu itu secara holistik, ya, dan memberikan alternatif pencegahan yang lain yang lebih sesuai dengan teknologi yang terkini dan kemajuan ilmu pengetahuan, ya. Karena sekali lagi kalau kita dengan sudut pandang jam teori, maka sebenarnya itu sudah tidak relevan dengan bagaimana hakikat manusia sebagai ekosistem, bukan hanya bakteri maupun virus tadi, ya. Nah, jadi menurut sudut pandang Gem-Tiren duality teori ini, sudut pandang teori yang menggabungkan antara teori Louis Pasteur dengan David Anthony Beckham, kok David Beckham salah lagi, Anthony Beckham, ya, seorang ilmuwan dari Perancis juga sebetulnya, ya, tapi beliau ini dokter, ya, sedangkan Louis Pasteur itu bukan dokter. Nah, di mana sebetulnya MEV itu tidak hanya menyerang, ya, dia sebenarnya ada dalam tubuh kita. Nah, dia bisa menginfeksi kita atau dia berkembang terlalu banyak ketika terjadi kegagalan dalam tiren kita, yang terjadi gangguan homeostasis dengan 3 mekanisme. Yang pertama karena dysbiosis virum atau bakterium, ya. Kemudian juga karena gangguan pada aksis, ya, di mana bisa jadi sudah ada leaky gut di dalam ususnya yang menyebabkan tubuh itu toleransi imunnya terganggu, ya. Padahal kan virus ini butuh ditoleransi sebetulnya, ya, karena memang dia tinggal di situ, ya. Nah, lalu juga karena ada leaky gut, ada gangguan produksi musin, ya, dan juga sinyal sitokinnya, ya, sehingga akhirnya muncul gejala yang sistemik, ya. Bisa ke kulit, bisa ke saluran napas, bisa ke otak juga, ya. Dan justru di sini virum yang seimbang itu menjaga produksi interferon yang merupakan antivirus alami dalam tubuh kita, dan SCFA yang akan melindungi epitel. Orang-orang yang sakit berat itu adalah orang yang tirennya rusak. Bisa karena dia dietnya rendah, dietnya itu rendah serat, rendah vitamin A, ya, karena paparan antibiotik, atau karena takut atau stres, ya. Makanya kalau mengedukasi masyarakat tuh jangan suka menakut-nakuti, karena strategi menakut-nakuti itu sebenarnya strategi setan, ya. Fear mongering itu sebenarnya strategi setan. Kita itu manusia bukan setan, jadi jangan pernah nakut-nakuti manusia tentang virus. Kita harus lebih takut pada diri kita sendiri daripada virus dan setan, sebetulnya. Karena bahkan dalam beberapa disampaikan penyakit dan musibah itu kan terjadi karena kezaliman manusia sendiri, ya, bukan karena virus, bukan karena yang lainnya, dan tidak ada penyakit yang menular, ya, kalau dalam hadis, ya. Nah, nutrisi dan toksin ini juga penentu dalam tubuh kita, ya, karena toksin itu akan mengganggu fungsi-fungsi
regulasi energi ya, karena toksin itu rata-rata menyebabkan disfungsi mitokondria, disfungsi pada sel-sel imun ya. Bayangkan mitokondria itu seperti listriknya sel kita ya, di mana di situ energi kita ATP itu dibentuk, lalu uh, ROS ya, radikal oksigen spesies dibentuk untuk, sebenarnya ROS itu juga ada fungsinya ya untuk fungsi fagositosis kita, sistem imun kita tuh membutuhkan ROS ya. Kemudian uh, antioksidan dalam tubuh kita, regulasi antioksidan, karena ini juga membutuhkan fungsi mitokondria. Lalu apoptosis mitofagi dan autofagi itu juga fungsi-fungsi dari mitokondria. Nah, faktor nutrisi yang juga diketahui sangat mempengaruhi itu adalah defisiensi vitamin A. Ya, karena vitamin A ini adalah vitamin yang sangat krusial membentuk toleransi dalam tubuh kita. Vitamin A itu dalam tubuh kita akan diubah oleh sel epitel dan juga oleh sel dendritik menjadi retinoik acid, di mana retinoik acid ini dibutuhkan dalam diferensiasi T-regulator yang memegang peran kunci dalam toleransi dan sinyal anti radang seperti interleukin 10 ya. Jadi pada intinya kalau tiren kita tidak sakit, maka tidak ada penyakit campak. Jadi penyakit virus itu hanyalah gejala akhir dari ketidakseimbangan internal. Ya, maka kalau ada kita terinfeksi virus, justru kita yang harus kita perbaiki adalah tiren ya. Nutrisinya diberilah vitamin A, vitamin D, makanan yang tinggi vitamin A, vitamin D ya. Tinggi mineral, magnesium, karena vitamin D juga ada kaitannya dengan produksi antimikrobial peptide dalam tubuh dan membutuhkan mineral seperti magnesium. Magnesium itu ada pada banyak makanan ya, kacang-kacangan, pada pisang, pada gula Jawa. Makanya kalau ada anak diare, anak sakit, saya sering membuatkan anak saya itu makanan stok pisang. Ya, karena stok pisang itu kan pisang, ada gula Jawanya, ada astringennya itu dari kayu manis dan juga dari cengkeh. Ya, jadi ada komponen triptofannya, karena pisang kayak triptofan yang dia akan meningkatkan serotonin dan diperlukan dalam produksi melatonin ya. Melatonin itu the mother of antioksidan ya. Nah, lalu clover dan kayu manis itu bersifat anti radang di dalam pencernaan, menenangkan ya, mengurangi bloating ya. Bloating sendiri itu produk dari disbiosis karena peningkatan terutama bakteri-bakteri yang memproduksi gas ya. Nah, maka sebetulnya kan penanganannya itu sederhana ya. Apalagi kalau campak itu menimbulkan diare ya, kita butuh mineral ya, kalium ya, dan juga mineral-mineral yang lain. Nah, menurut Ar-Razi ini Abu Bakar Ar-Razi mas saya ya, karena ada dua Ar-Razi di dalam sejarah Islam ya. Abu Bakar Ar-Razi ini salah satu ilmuwan kedokteran Muslim yang polimet, sebenarnya beliau juga ahli dalam bidang lain dan dianggap sebagai bapak imunologi dan disebutkan dalam atlas imunologi kalau kita baca buku textbook atlas imunologi itu ya. Beliau ini adalah salah satu ilmuwan Muslim yang salah satu inovasinya adalah membedakan antara cacar dan campak, dan beliau menyebutnya bukan sebagai penyakit patogen eksternal ya, tapi manifestasi ketidakseimbangan humoral karena darah yang mengalami fermentasi atau membusuk karena faktor internal. Nah, gejala-gejala dari kulit itu dianggap sebagai pembersihan alamiah tubuh
untuk mencapai kematangan dari sistem darahnya, ya. Nah, pencegahannya kalau dalam dalam sudut pandang Arozi itu bukan memberikan nanah ya, karena sebenarnya menggoreskan nanah orang yang sakit cacar atau campak itu sudah dipraktekkan di Persia. Padahal Ar-Razi itu ilmu beliau tuh lebih banyak mengadopsi ilmu Persia sebetulnya, karena beliau mengambil pendidikan salah satunya di Judi Kapur. Judi Kapur itu salah satu pusat pendidikan kedokteran di Persia. Dan di Persia, di Baluchistan namanya, itu memang sudah dikenal metode pencegahan cacar sapi ya, dengan menggoreskan nanah dari sapi ke perempuan yang memerah susu. Itu sebenarnya metode dari Persia, bukan dari Edward Jenner ya. Jadi lebih tua dari Edward Jenner ya, karena sebetulnya itu secara tradisional sudah dipraktekkan di Persia. Nah, Arozi tidak melakukan itu, dan bahkan beliau berpendapat bahwa pencegahan yang terbaik adalah menjauhi paparan, ya, dan melakukan pemeliharaan tiren, ya. Jadi tirennya yang jadi uh, apa fokus dalam pencegahan penyakit. Jadi Arozi menekankan regimen pencegahan sebelum gejala muncul, jadi sebelum terbentuk lesi kulit, terutama pada saat terjadi fase demam. Jadi fase demam itu adalah fase yang krusial di sini ya. Maka pada saat itu Arozi melakukan penerapan isolasi ya pada fase demam itu. Jadi uh, apa pencegahan yang terbaik di sini juga menghindari paparan. Nah, bagaimana optimasi humoral menurut Arozi, yaitu jaga keseimbangan darah dengan diet ringan, hindari makanan yang berat, daging berlemak, makanan manis yang berlebih yang mempercepat fermentasi ya. Di sini gunakan barley water, aprikot kering, buah-buahan segar untuk mendinginkan darah. Lalu udara segar dan higien lingkungan. Ya, jadi pasien atau anak yang berisiko ditempatkan di ruangan bersih, sejuk, berventilasi baik, hindari udara pengap atau panas yang berlebih, ya, karena itu akan memperburuk lesi kulitnya. Isolasi dan pencegahan penularan dengan memisahkan pasien ya, agar materi fermentasi tidak menyebar ke orang dengan tiren yang lemah. Nah, ini berbeda dengan metode Cina dan metode kedokteran barat tradisional saat itu, karena dulu kalau di Cina justru anak yang sehat itu disuruh bermain atau tidur bareng sekamar dengan anak yang sakit cacar atau campak ya, dengan harapan dia akan tertular, dan mereka meyakini itu menimbulkan kekebalan. Dan seperti orang Cina itu berbeda dengan Persia. Kalau Persia tadi dia menggoreskan nanah ya. Kalau orang Cina itu ada sebenarnya 3 metode selain mencampur ya. 3 metode itu, metode yang lain adalah mengeringkan nanah lalu menghirupkan ke hidung. Jadi ini vaksinasi intramukosa sebetulnya. Yang kedua dengan akupunktur ya. Akupunktur ini dengan cara menusukkan ujung jarum yang sudah diberi nanah, lalu ditusukkan pada titik akupunktur. Nah, sebetulnya metode injeksi dalam vaksinasi itu meniru metode Cina ini, tapi kan tidak nanah segar ya. Kalau vaksin itu kan dibentuk dengan proses industri karena sudah diindustrialisasi ya. Penambahan zat adjuvan seperti aluminium, tambah pengawet ya, zat aditifnya. Dan karena dia dikembangbiakkan secara industri, otomatis menggunakan sel lain tadi ya untuk pengembangbiakan. Lalu media tumbuh ya yang menggunakan gelatin, ada gelatin babinya, lalu juga antibiotik, dan untuk melemahkan virus itu menggunakan formaldehid. Ya, walaupun mereka mengatakan sudah dilakukan upaya melakukan pencucian katanya ya. Pencucian itu pencucian itu dimaksudkan dengan PBS ya,
fosfat buffer serum ya, itu padahal ya ternyata dalam penelitian masih ada terbukti oleh beberapa peneliti ahli biomolekuler, bahkan ada DNA kontaminan dan virus kontaminan gitu. Jadi apa bukti-bukti bahwa oh ini sudah tidak mengandung itu tuh lemah, belum ada buktinya. Nah maka kalau orang meragukan produksi itu sebagai halal itu ya wajar ya, karena orang yang Muslim yang baik pasti akan berpikir halal itu kan bukan hanya dalam produk akhir tidak ada ya, tapi juga prosesnya dan cara pandangnya ya, untuk mencegah penyakit. Kalau ada yang halal benar-benar tidak subhat, ya akan berpikirnya ke cara yang tidak subhat ya, jelas halal dan tidak ada efek samping kan gitu. Nah jadi seperti Ar-Razi ini seperti ini ya, jadi pencegahannya gaya hidup yang holistik ya, istirahat, tidur cukup. Kalau demam itu banyak tidur ya, banyak minum itu ya, hindari stres, over exertion ya. Jadi supaya sistem imun ini justru akan terbentuk dengan baik, karena sebetulnya infeksi virus itu diperlukan salah satunya untuk homeostasis tubuh kita itu tadi. Ya maka kita perlu memperhatikan bagaimana menyikapi setiap fase infeksi itu dengan baik. Karena tadi ada leaky gut ya, kita harus menguatkan lambung, menguatkan usus ya dengan makanan yang ringan ya. Kalau dalam beberapa hadis seperti ada kisah Ali bin Abi Thalib sakit, lalu Rasulullah menyarankan untuk memberikan bubur dari talbinah. Nah itu salah satu untuk menguatkan lambung ya, karena talbinah ini salah satunya adalah untuk mendinginkan lambung, menguatkan lambung ya. Nah ini tahap inkubasi di mana terjadi demam kontinu, sakit punggung, gatal hidung, kadangkala disertai mimpi buruk ya, karena pengaruhnya ke otak juga ya. Jadi orang yang halusinasi, orang yang kesadarannya berkabut ketika terkena penyakit yang menyerang usus, itu salah satunya adalah karena leaky gut sebenarnya ya. Menguap berlebih ya, ini termasuk salah satu tanda dari stiren yang rusak ya. Kelelahan ekstrim, sakit tenggorokan, batuk ringan, mulut kering, ini bisa terjadi. Nah kalau smallpox ini biasanya lebih berat, sakit punggungnya dominan dan biasanya lebih gelisah ya anaknya. Kalau campak ini juga dia yang dominan adalah rasa gelisah, mual dan kecemasan ya. Nah lalu tahap erupsi, kalau smallpox itu benjolannya bulat dan menonjol, jadi dia pustula, dimulai dari wajah lalu menyebar ke seluruh tubuh, warnanya merah, lalu ada delenya, dele itu kayak di tengahnya itu ada putih-putihnya, bernanah, lama-lama jadi kuning ya, bernanah. Nah lalu campak itu ruam merah datar, jadi dia bukan pustul tapi namanya eritema ya, tidak menonjol ya, hanya di permukaan kulit, mulai dari wajah dan leher. Nah, jadi di sini Ar-Razi menekankan lesi kulitnya aja sudah beda ya. Beda lagi dengan varicella ya. Varicella itu dia vesicle namanya. Lebih kecil dari smallpox dan isinya bukan nanah tapi cairan jernih ya, cairan jernih, bukan kehijauan. Lalu tahap pematangan ini pustulasi matang bernanah lalu mengering dan tubuh membersihkan materi fermentasi melalui kulit. Dan bagi Ar-Razi ini dianggap satu proses alamiah dan protektif ya, jika tirennya mendukung ya. Nah menurut ilmu kedokteran klinis alamiah, ilmu kedokteran terkini ya hampir sama sebetulnya ya, walaupun di sini ada detail hari ya, di mana ada masa inkubasi sekitar 7-21 hari, ini biasanya asimptomatik. Lalu fase prodromal di mana 2-4 hari, di sini ada ditandai oleh demam yang tinggi sekitar 40-40,5 derajat Celcius. Kemudian batuk pilek, konjungtiva ya. Lalu ada 3 tanda 3C ya, Koch, koriza dan konjungtivitis.
lalu ada Malaysia berat, dan ini yang membedakan campak dengan infeksi yang lain ya. Di sini ada koplik spot atau bintik putih di mukosa mulut. Ini tanda patognomonik dari campak ya. Nah, lalu lesi kulit fase eksantem. Mulai nampak ruam tadi yang berasal penyebarannya dari wajah dulu atau hairline, menyebar ke trunk, ke area batang tubuh ya, ekstremitas. Kemudian bertahan 4-7 hari dan demam biasanya turun setelah ruam muncul. Lalu fase resolusi, ini gejala menghilang dalam 7-10 hari sejak onset ruam ya. Kemudian total durasi sekitar 10-14 hari, dan penularan itu yang krusial di sini adalah 4 hari sebelum hingga 4 hari setelah ruam muncul ya. Nah, outcome-nya itu sebenarnya sebagian besar 70-90% itu adalah sembuh sendiri atau self-limited disease ya. Bahkan di negara Amerika ya, ini dikatakan pada anak-anak yang sehat dan well nourished ya, yang dia tidak malnutrisi ya, itu bisa sembuh sendiri ya. Mayoritas pulih sepenuhnya dalam 2 minggu tanpa sequela jangka panjang, dan hospitalisasi hanya sekitar 11-25%. Tergantung usianya di sini ya. Nah, komplikasi utama itu pneumonia ya, dan penyebab kematian terbanyak pada anak itu pneumonia ini ya, dan di sini terjadi sekitar 1-6% saja ya, sekitar 1 dari 20 anak. Otitis media 7-9%, diare atau dehidrasi 8%, ensefalitis akut tuh hanya 0,1%, 1/1000 kasus, dan di sini bisa menyebabkan kerusakan otak permanen, kejang, tuli atau disabilitas intelektual. Lalu subakut sklerosing panencephalopathy ya, atau panencephalitis ya. Ini komplikasi lambat fatal, tapi angkanya juga hanya 0,07-0,011%. Itu ya. Nah, mortalitas di negara maju itu adalah 0,1-0,3%. Pada negara berkembang, kalau pada anak yang malnutrisi ya, itu hingga 10% ya. Jadi memang punya komorbiditas malnutrisi biasanya ya. Jadi pada intinya tidak hanya karena virulensi virus ya, tapi justru karena ada faktor komorbid ya. Nah, maka pencegahan holistik berbasis tiren di sini adalah bukan vaksinasi massal ya, melainkan pemulihan tiren secara individu dan kolektif. Karena kan masing-masing orang tuh komorbiditasnya beda-beda faktornya ya, dan tidak semua orang bisa divaksin. Ada orang yang tidak boleh bahkan divaksin ya. Jadi di sini optimasi mikrobiom, diet tinggi serat, makanan fermentasi ya, prebiotik alami, probiotik tradisional ya, tempe, yogurt, atau enrich butirat producer ya, bakteri-bakteri yang diketahui meningkatkan butirat. Nah, kalau pada anak-anak yang mengalami disbiosis berat, mungkin butuh oral mikrobiom transplant. Kalau di kita tahnik ya, atau konsumsi faga dari fermentasi. Nah, nutrisi tiren vitamin A terutama ya, contohnya pada hati ayam, wortel, bayam, vitamin D, C, selenium ya, itu terbukti menurunkan mortalitas campak ya. Nah, lalu detoksifikasi dan gaya hidup, kurangi gula, ultra processed food ya. Tidur harus berkualitas, karena tidur itu sebenarnya detoksifikasi ya, karena pada saat tidur melatonin yang merupakan mother of antioksidan itu akan membersihkan oksida radikal ya, radikal oksida spesies dan nitrogen radikal spesies ya. Olahraga, pengelolaan stres ya, kalau yang non muslim ya meditasi, grounding gitu ya. Hindari antibiotik
kecuali benar-benar darurat, karena justru antibiotik ini bisa merusak virum, dan kalaupun harus diberi antibiotik, berikan sesuai dengan hasil laboratoriumnya. Ya, tidak boleh kita ngasih antibiotik sembarangan. Bahkan kalau perlu pakai antibiotik alami ya, seperti misalnya bawang itu kan antibiotik alami, ya, bawang hitam. Kemudian yang lainnya contohnya madu juga ada ya antibiotiknya. Bahkan tubuh kita sebelumnya memproduksi antibiotik ya. Nah, lalu surveillance tirin ya. Kalau ingin tahu dysbiosis ya kita lakukan tes metagenomik tinja rutin ya, bukan hanya antibodi ya. Mendeteksi dysbiosis dini, dan sebetulnya anak dengan virum yang sehat itu memiliki resiko mendekati nol ya untuk terpapar MIV. Maksudnya terinfeksi, bukan terpapar, karena mungkin juga kita terpapar ya. Dan dengan tiren optimal, herd immunity alami itu bisa terbentuk tanpa ketergantungan dengan vaksin. Nah, terapi holistik berbasis tiren ini tidak ditujukan untuk membunuh virus ya, tapi melainkan memulihkan tiren secepat mungkin. Di mana pada fase akut kita harus istirahat total, hidrasi dengan air elektrolit alami, suplemen vitamin. Kalau vitamin ya sebaiknya menurut saya ya dari sumber alami ya. Dan juga butirat untuk memperbaiki gut barrier dalam 48 jam, restorasi virum pasca gejala ya dengan probiotik dan atau sinbiotik selama 4-6 minggu, lalu diet yang mensupport tiren ya. Untuk leaky gut ya sumber kolagen alami itu bisa dari bone broth ya, fermented food. Kalau secara personalized microbiome itu ada beberapa terapi vaga dan juga semacam transplantasi fekal transplant gitu ya, tapi ini juga masih dalam taraf penelitian. Lalu pendukung ASIS, topikal probiotik pada kulit atau menggunakan krim-krim yang mengurangi gatal ya, karena ini biasanya gatal. Gut lung itu bisa dengan inhalasi uap herbal dan prebiotik ya. Seperti misalnya pada saat COVID kemarin ada Taibah University yang membuat protokol nebulasi dengan minyak batu sauda, chamomile dan juga minyak ekstrak dari lemon ya. Nah, lalu monitoring gejalanya apakah membaik atau tidak ya. Kalau memang diperlukan ya, kalau pengen tahu benar-benar akuratnya ya dengan NGS tadi ya, bukan hanya dengan PCR ya. Jadi PCR itu sebenarnya tidak bisa digunakan untuk mengetahui atau memonitor ya satu penyakit. Dan pendekatan ini mengurangi komplikasi hingga 80-90% ya pada populasi dengan tiren yang dipulihkan. Jadi dengan pendekatan itu sebenarnya ya tadi kita mendorong virus itu sebagai ini self-limited disease, karena tubuh itu sebenarnya punya mekanisme ini. Nah, kasus-kasus outbreak yang terjadi itu banyak bukti justru berasal dari vaksin derived measles virus. Silahkan cari ya bukti-buktinya. Di Michigan contohnya ya, di Texas ya itu ada banyak bukti bahwa ternyata itu justru berasal dari strain vaksin. Jadi kalau kita mau, wah ini karena gerakan anti vaksinasi ya, buktinya apa? Ya, sudahkah dilakukan penelitian terhadap gen dari genotyping dari virus yang menyebabkan outbreak itu. Ya, jadi virus attenuated dari vaksin itu justru bisa jadi merupakan sumber ya dari virus shedding namanya. Yang contoh nyata yang terkini nih ya, nih di Spanyol misalnya pada saat itu ada outbreak, ternyata awalnya dicurigai transmisi, ternyata ada vaksin derived tadi, dan investigasinya justru menyebutkan ini bukan dari anak-anak yang tidak divaksin ya. Kemudian Amerika Serikat dan Kanada juga sama nih, Texas, Colorado ini juga ada shedding RNA vaksin ya yang dideteksi hingga 29 hari pasca dosis pertama. Nah, lalu kasus imunokompromis ini juga bisa ya. Jadi karena memang individu itu sudah imunokompromis dan mengkonfirmasi ini juga dari genotype
vaksin drive ya. Jadi fenomena ini justru membuktikan poin Tiren teori ya. Jadi virus yang dilemahkan aja bisa menjadi masalah ketika Tiren rusak. Ya maka eh, sebetulnya ya kita harus menggunakan paradigma pencegahan dengan tidak cukup banyak jam teori ya. Lalu tadi imun amnesia yang dikatakan eh, bahwa virus campak itu berbahayanya ini gitu ya. Padahal sebetulnya imun amnesia ini adalah mekanisme homeostasis adaptif untuk pencegahan hipersensitivitas dan potensi yang bisa kita manfaatkan adalah dia punya sifat onkolitik. Ya karena ternyata memang memori limfosit itu kan harus dibersihkan sama lah kayak memori HP kita ya. Dan ini merupakan satu fungsi pruning atau reset ya untuk mencegah akumulasi respon hipersensitivitas kronik ya. Nah, dasar ilmiahnya adalah di sini ada bukti studi epidemiologi yang menunjukkan asosiasi justru dengan penyakit alergi dan atopik, di mana orang yang pernah terkena infeksi campak alami itu dia lebih rendah resikonya untuk mengalami dermatitis atopik dan penyakit alergi. Ya, seperti asma, rinitis alergi gitu ya. Lalu secara logika ya, justru MEV ini menghancurkan memori B sel dan T sel yang sudah overreaktif ya, mencegah reaksi imun yang berlebihan karena banyak mekanisme infeksi virus yang outcome-nya buruk itu melalui mekanisme ADM sebetulnya. Dan ini merupakan satu proses yang sebenarnya bersifat menguntungkan dan dia hanya bersifat sementara karena dia akan diikuti dengan homeostasis. Nah, kemudian di sini terbukti juga bahwa MEV itu punya mekanisme onkolitik ya dan juga tropisme terhadap reseptor ya. Hanya pada sel-sel yang hiperaktif dan juga sel kanker. Jadi dia tidak menginfeksi sembarangan, dia tuh menginfeksi berdasarkan ikatannya dengan reseptor yang hanya terekspresi pada sel tertentu yang dia hiperaktif sebetulnya. Jadi dia tuh virus yang meriset sebetulnya, ya. Jadi narasi ini justru membantah jam teori bahwa MEV itu selalu merusak, ya. Dan kalau kita memandangnya dalam konteks Jam-Tiren duality teori, justru ini merupakan satu mekanisme kecerdasan alamiah sistem imun ya untuk menjaga keseimbangan jangka panjang dan juga potensi melawan kanker. Nah ini bagaimana mekanisme homeostasis dan mekanisme antibody dependent enhancement pada infeksi virus. Jadi tubuh itu punya mekanisme homeostasis imun untuk menjaga keseimbangan antara respon protektif terhadap patogen dan mencegah kerusakan host, yaitu inflamasi berlebih, autoimun, dan hipersensitivitas. Dalam hal infeksi virus, homeostasis itu dicapai melalui regulatory T cell atau Treg yang menekan respon berlebih dan juga produksi interferon dan antiinflamasi. Jadi harus seimbang antara sitokin yang pro dan anti dan juga diperlukan trans kingdom signaling ya, jadi dengan bakteri tadi karena bakteri itu akan membantu memperkuat barrier epitel dengan produksi SCFA dan butirat. Nah, tujuan homeostasis adalah mengendalikan virus sambil melindungi host dari immune mediated damage dan biasanya penyakit itu muncul karena gangguan dari tiren ya karena adanya dysbiosis virum, defisiensi nutrisi karena kekurangan vitamin tadi, ya stres dan juga homeostasis yang gagal. Nah, mekanisme ADE tadi yang saya sampaikan ya. ADE itu apa sih? ADE itu adalah antibody dependent enhancement yang biasanya terjadi pada infeksi virus dengan orang-orang yang sudah punya kegagalan homeostasis. Ya, jadi di sini ADE terjadi ketika antibody yang harusnya dia bisa menetralisir justru dia tidak bisa menetralisir, membentuk kompleks virus antibodi yang justru memfasilitasi kerusakan sel dan
masuknya virus ke sel target. Nah, di mana mekanisme molekuler utamanya ini melibatkan ikatan kompleks virus antibodi dengan monosit, makrofag, dan dendritic cell yang meningkatkan internalisasi virus, ya. Nah, setelah virus masuk, nah baru dia akan menekan interferon tipe 1, meningkatkan interleukin 10, dan mengubah metabolisme sel menjadi virus friendly. Nah, untuk melawan ini tuh sebenarnya ada sel imun kita yang lain, ya. Jadi ada sel natural killer, ada sel T sitotoksik. Nah, pada orang-orang dengan sel T sitotoksik dan natural killer yang lemah, itu akhirnya ketika ada mekanisme seperti ini, kita tidak bisa melawan. Masalahnya natural killer dan sel T sitotoksik itu kadangkala banyak yang mati, ya, selnya karena salah satunya adalah karena kita stres, ya. Yang kedua, karena belum dibangunkan pada saat kita masih ditidurkan sel itu, karena pada neonatus terutama, ya, sistem imun kita sama Allah itu ditutup salah satunya pada jalur yang memicu natural killer dan limfosit T sitotoksik, jalur T helper 1. Jadi orang-orang dengan AD ini rata-rata antara T helper 1 dan T helper 2-nya nggak seimbang. Ya, karena jalur T helper 1 itu belum dibuka. Nah, salah satu yang membukanya itu kalau dalam Islam adalah tahnik, ya, dengan merangsang interleukin 12, ya, karena rangsang mekanik dan juga adanya komponen retinoic acid dari korma, ya, itu dia bisa membuka T helper 1, ya. Mengapa sih natural killer itu ditidurkan sementara? Karena kalau itu dibangunkan, terutama pada saat awal kehidupan bayi di dalam rahim, bayi itu pasti nggak bisa tumbuh di dalam rahim ibu, karena rahim ibu itu banyak dengan natural killer, ya, banyak lapisan endometrium itu banyak sel natural killernya, ya. Dan ketika terjadi kehamilan, sel trofoblast ibu itu akan produksi yang namanya HLA-G5 yang dia berfungsi menidurkan natural killer dan jalur limfosit T yang sitotoksik ini, ya. Maka harusnya, ya, kita harus menyeimbangkan sel T helper 1 ini dengan T helper 2. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi kurma, ya, atau dengan tahnik tadi, ya. Nah, mekanisme ADE ini telah didokumentasikan pada banyak infeksi virus, ya. Misalnya pada dengue, SARS-CoV, ya, MERS, Ebola, HIV, RSV, influenza, measles, ya. Dan ini bisa terjadi justru karena IgG, ya. Maka kalau 5 hari, 7 hari setelah infeksi, kemudian 2 minggu kok IgG-nya tinggi terus, malah kita harus hati-hati, ya, karena kemungkinan ini ada ADE. Karena harusnya IgG itu menurun, ya, setelah paling tidak 7 hari setelah infeksi, ya. Kalau ada terus itu justru itu berbahaya, ya. Nah, lalu kaitan langsung dengan imun amnesia. Imun amnesia itu sebetulnya merupakan pruning selektif, ya, terhadap memori B dan T sel, dan ini merupakan mekanisme homeostasis protektif untuk mencegah akumulasi atau antibodi yang berpotensi ADE. Dan dengan meriset repertoire memori yang sudah overreaktif dan tidak sempurna, tubuh itu akan terhindar dari hipersensitivitas kronis dan ADE di infeksi berikutnya. Karena kalau kita bicara hipersensitivitas, justru yang kita takutkan itu pada infeksi setelahnya, ya. Jadi paparan kedua, ketiga, dan keempat, gitu, ya. Nah, kesimpulannya sekarang, human virome itu adalah komponen integral dari ekosistem mikroba manusia. Bukan sekedar kumpulan virus patogen atau komensal, ya, melainkan sebagai regulator aktif homeostasis internal tubuh. Dan dari lensa Tiren teori dan Jem Tiren teori dan bukti-bukti data mikrobiomik terkini,
Sebetulnya infeksi campak dan cacar itu ada manfaatnya ya sebagai proses adaptif pembersihan dan reset imun yang bersifat protektif ketika tiren internal tubuh itu seimbang. Nah, maka paradigma pencegahan dan pengobatan itu harusnya bergeser dari perang melawan virus menuju pemulihan dan pemeliharaan tiren holistik dan pendekatan yang tidak hanya lebih berkelanjutan tetapi juga selaras dengan kecerdasan alamiah sistem imun manusia yang telah diamati sejak abad ke-9 oleh Arrozi hingga era metagenomik saat ini. Jadi dari sudut pandang tiren teori dan juga tiren duality teori itu harusnya kita mengintegrasikan ya tentang human sebagai holobion ya, yang di sini manusia itu adalah ekosistem virum ya, dan campak adalah sinyal bahwa tiren itu perlu diperbaiki, bukan musuh yang harus dibasmi. Dan epidemiologi membuktikan di sini bahwa outbreak itu terjadi pada masyarakat dengan tiren rusak massal ya, maka pencegahan dan terapi holistik harusnya berfokus pada pemulihan virum, nutrisi ya, akses imun, dan membawa kita berharap dengan metode holistik ini menuju generasi yang benar-benar kebal secara alamiah. Ya, jadi resistensi alamiah, kekebalan secara alamiah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebenaran itu berasal dari Allah, apabila ada kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.